A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana ibu-ibu bapak, damang sadayana lancar puasanya, tapi kurang semangat jawab salamna. Pantun heula we, kurang pantun heula. Beli ayam di Mang Ajat, beli ikan di Celaan. Yang jawab salam saya dengan penuh semangat, saya doakan dapat syafaat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kan kalau semangat indah, kalau semangat semuanya yang tadinya ngantuk-ngantuk alhamdulillah sehat deh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yuk dipegang aja, perasaan agak ini. Baik, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah sampai tanggal berapa, Bu? Sampai tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah, masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini belum bisa puasa karena ada yang sakit, ada yang belum masuk ke dalam hatinya imannya sehingga enggan melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat iman, sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini, mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabul, yang rezekinya syarat Allah luaskan dan berkahkan, yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh, yang punya hutang Allah lunasi. Tarik ini ya, amin. Jika gede hutangnya, panggedena amin pas masalah hutang. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semua masalah kita, semua hajat kita, semua doa-doa kita insya Allah dikabul Allah Subhanahu. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan yang kumpul hari ini insya Allah dijauhkan dari api neraka, insya Allah dikumpulkan di surganya Allah bersama orang-orang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam yang bersejarah bagi kita semua. Kenapa Ustaz? Karena malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran ada dua cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ad-Dukhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya, itu siapa? Al-Qur'an, pada malam yang diberkahi. Malam apa?
inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Itulah tahapan yang pertama. Al-Qur'an turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ila sama'id dunya, langsung 30 juz Al-Qur'an, 114 surat, 6.232 ayat langsung turun. Tahapan yang jadi tahapan yang pertama langsung turun dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya, ke langitnya dunia yang disebut Baitul Izzah. Tapi belum turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam Lailatul Qadar menjadi sempurna. Kenapa? Karena turunnya Al-Qur'an. Kemudian tanggal 17 Ramadan adalah awal permulaannya turun Al-Qur'an yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya yang dianut oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati turunnya Al-Qur'an kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Al-Qur'an itu? Al-Qur'an itu apa, Bu? Al-Qur'an itu apa, Nana? Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu. Apakah bukti bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah? Apa buktinya? Eta aya di Al-Qur'an, Ustaz. Buktinya adalah Al-Qur'an tidak pernah bertentangan dengan ciptaannya. Pencipta bumi siapa? Pencipta bumi Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada teori-teori yang bertentangan dengan Al-Qur'an? Tidak ada. Justru dari Al-Qur'anlah sumber semua teori. Bentuk bumi apa, Bu? Pak, bentuk bumi apa? Lonjong, bulat, bulat. Ya, bentuk bumi ini, Bu, bulat. Tapi kenapa kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan tenang? Apa dalil Al-Qur'an yang mengatakan bahwa bumi ini bulat? Siapa yang bisa? Ustaz Egi dikasih hadiah. Apa yang dalil yang mengatakan bahwa bentuk bumi bulat? Siapa yang tahu? Masya Allah, ini kayaknya tawadhu semua. Aslinya tahu, rendah hati. Surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala katakan, khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Kami menciptakan khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Wa yukawwirul laila 'alan nahar, dan menutupi malam dengan siang dan siang dengan malam. Ustaz, mana bulannya? Kok nggak ada di situ? Dalam bahasa Arab, yukawwir artinya menutup, melipat. Asalnya kawwara yukawwir, yang diambil dari kata kurah. Kurah itu apa artinya, Nak? Bola. Nusuk main bola mah apa? Kurah teh artinya bola. Ai bola teh bentukna bulat.
diciptakan bentuknya bulat. Ya. Tetapi kenapa Ustaz kita bisa berjalan dengan tenang? Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam surat An-Naba, alam naj'alil arda mihad. Bukankah telah aku jadikan bumi ini sebagai hamparan? Mahda. Nah, di sini ada mahda. Ya, mahda artinya hamparan, tikar, supaya kita berjalan di atas muka bumi ini dengan tenang. Maka subhanallah, inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu. Maka di dalam rumus fisika ada itu namanya gravitasi, menjadi teori. Apalagi Ustaz, bukti bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah. Yang kedua, Al-Quran ini tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Al-Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Laki-laki suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan perempuan, itu namanya kalau laki-laki sukanya laki-laki nggak normal, ya. Perempuan sukanya laki, tapi Allah mengatur itu semua dengan yang namanya nikah. Maka di dalam Islam diajarkan bagaimana lelaki menikahi seorang perempuan. Bahkan kata Rasul, ya, barang siapa yang tidak mengikuti ajaranku maka masuk nikah, falaisa minni, bukan dari aku, kata Rasul. Makanya mencari nikah hati-hati. ya, maka segera nikah. Masya Allah. Jadi tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau kiai, ya, kan kalau pendeta itu nggak boleh nikah, nggak boleh. Jika kalau kiai ajarannya nggak boleh nikah, ya saya undur diri dari di penceramah, nggak mau, karena ajarannya bertolak belakang dengan fitrah manusia. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Quran ini ajaran yang benar sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, Al-Quran ini bebas dari tangan campur manusia. Al-Quran bukan ditulis oleh manusia. Al-Quran bukan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan, maka buatlah yang semisal dengannya. Kira-kira jamaah yang di sini bisa nggak buat surat yang semisal dalam Al-Quran? Bisa nggak? Gak ada yang mampu. Dari zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini belum ada yang mampu walau mau berkumpul sebanyak orang untuk membuat Al-Quran. Dulu ada pernah yang mau membuat Al-Quran, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia buat satu surat, ya, seperti Al-Quran katanya. Al-Fil Mal-Fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Gajah. Apa itu gajah? Apakah kamu tahu gajah? Gajah punya belalai yang panjang. Gajah punya ekor. Anak TK aja tahu gajah itu
belalainya panjang, punya nggak usah diomongin juga tahu anak TK. Maka tidak ada yang mampu menandingi tidak ada yang bisa membuat walaupun satu surat pun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang menjaganya. Maka Al-Qur'an boleh dibakar, Al-Qur'an boleh dilenyapkan dari peredarannya, dari percetakannya, tetapi Al-Quran tidak akan pernah hilang dari ingatan-ingatan para penghafal Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah lepas dari hati orang-orang mukmin. Ketika mantan Presiden Mesir Mursi dipenjara, semua buku-buku, semua Al-Quran dilarang masuk ke selnya Mursi. Beliau bilang apa? Mereka lupa bahwa aku sudah hafal Al-Quran dari kecil. Subhanallah. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan karena Al-Quran yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan manusia-manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ya mau mengubah satu Al-Quran, satu surat, satu titik saja, pasti kata inilah mukjizatnya Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini menjadi pedoman kita sebagai umatmu. Al-Quran ini sumber kehidupan kita. Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad pada masa apa, Bu? Pada masa apa? Masa jahiliyah, masa yang dimana ya orang pembunuhan, perzinahan, perjudian, berhala-berhala semuanya komplit di Arab. Tetapi Allah tidak menurunkan mukjizatnya, seorang kekuatan yang hebat, tidak. Diturunkanlah Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa merubah jahiliyah ke pintaran, ya. Jadi merubah manusia itu bukan hanya pakai kekuatan, tapi pakai Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran bisa menjadi obat. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Jadi Al-Quran ini ketika dibacakan, hati kita menjadi tenang. Beda kita sering dengerin Al-Quran dengan dengerin musik. Seenak-enaknya musik, ya pasti kita ada bosennya, pasti gak enaknya. Kalau Al-Quran tidak pernah ada rasa bosan,
kita baca doa, kita doakan untuk orang yang sakit, baca apa? Fatihah. Ya, kita minta ini Al-Fatihah, baca terus Al-Fatihah. Gak pernah bosan. Karena apa? Karena Al-Quran dari Allah Subhanahu menenteramkan hati kita. Bukan hanya menenteramkan hati, Al-Quran juga menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat bukan hanya obat penyakit hati, bukan hanya obat biar hati kita tenang, tetapi obat jasmani. Orang yang sakit dibacakan Al-Quran bisa sembuh. Yakin Allah menyembuhkan penyakitnya, insya Allah sembuh. Percaya nggak Bu? Percaya nggak? Coba, oke bapak-bapak, ibu-ibu yang panas, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, kok belum sembuh juga? Lanjut Al-Baqarah. Belum juga Al-Imran, terus minimal ya jinnya keluar. Eta kurangnya yakin. Kalau yakin pasti sembuh. Kenapa? Dulu di dalam surat Al-Fatihah ya ada kepala suku yang tersengat kalajengking. Kalajengking Arab tuh. Nggak bayang ya, kumaha? Ya disengat kalajengking beracun. Siapa yang bisa menyembuhkan? Sahabat Rasul maju. Ana biiznillah, saya dengan izin Allah SWT. Dibacakan Fatihah sembuh subhanallah. Nah, mau terpercaya coba. Harus yakin betul-betul minta kepada Allah Subhanahu. Ada cerita dari guru saya namanya Ustadz Mujiadi. Kalau ibu-ibu bapak-bapak searching Ustadz Mujiadi, beliau qori subhanallah ya, bacaan Al-Qur'annya, tilawatannya sangat berbeda, dan beliau salah satu murid dari Imam Masjidil Haram. Asalnya ibu-ibu bapak, bapaknya terkena kanker. Divonis oleh dokternya umur bapaknya ini gak akan lama lagi, 3 bulan, 6 bulan, dan sampai setahun. Ya, banyak doa. Terus bapaknya bilang gini, nah bapak ini udah mau mati, sekarang belajar Al-Quran kamu ya. Dulu SMP, SMA biasa, S1 juga di kuliahan umum. Setelah bapaknya sakit, bapaknya nyuruh Ustaz Mujiadi untuk belajar Quran. Beliau belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran, ngafalin Quran, hafal 5 juz. Pulang ke rumah sakit, Pak, saya udah belajar Quran, saya udah hafal 5 juz. Bacain terus setiap hari, gak pernah berhenti. Dan biidznillah ya, bapaknya sembuh. Dan kata beliau, saya tidak pernah melihat bapak saya sakit lagi semenjak saya membacakan Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran ini sebagai ada kisah lagi seorang pengajar Al-Quran ya, yang sudah divonis sama oleh dokter terkena kanker payudara. Ini udah gak lama lagi, tapi beliau percaya dengan keberkahan Al-Quran, tidak mau berhenti mengajarkan Al-Quran, terus mengajar walaupun dalam keadaan sakit terus. Tapi subhanallah, atas izin Allah SWT, sampai hari ini saya masih melihat beliau mengajar Al-Quran. Subhanallah. Maka ibu-ibu bapak-bapak yang sakit sering-sering dibacakan yang belum pakai hijab sering-sering dibacain ibu-ibu
istri-istri kita sering-sering dibacakan terutama surat An-Nisa, supaya ya ibu-ibu ini ngerti surat An-Nisa. Ustaz mah eta mah ngajurusna ka dinya geuning. Tidak. Supaya kita sering mendengarkan Al-Quran memuliakan siapapun yang bersentuhan dengannya. Ketika Al-Quran bersentuhan dengan malam, maka malam menjadi mulia. Ketika Al-Quran bersentuhan dengan bulan, maka bulan menjadi mulia. Ketika Al-Quran bersentuhan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi Nabi yang paling mulia. Al-Quran ketika bersentuhan dengan manusia, manusia ini menjadi ahlullah, keluarga Allah, wa khassati, dan orang yang paling spesial. Mau nggak ibu-ibu, bapak-bapak jadi keluarga Allah? Caranya adalah membaca menghafal mempelajari maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan Al-Quran ini, bagaimana mukjizat Al-Quran ini, lalu apa Ustaz yang harus kita lakukan dengan Al-Quran? Inilah pertanyaannya. Apa yang kita harus lakukan dengan Yang pertama adalah membaca tilawatul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashab. Bacalah Al-Quran, karena kelak Al-Quran ini akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Ketika di hari kiamat gak ada yang bisa nolong kita. Ketika di hari kiamat anak-anak kita, istri kita, suami kita, harta kita gak bisa narik kita ke surga, pada Allah kita harus masuk neraka. Tapi kita sering baca Al-Quran, maka Al-Quran ini menjadi hujah, menjadi syafaat bagi pembacanya sehingga dia masuk. Maka kita harus sering baca Al-Quran. Hatam baca Ustaz. Alhamdulillah juz ya, siapa yang udah hatam? Anak-anak, alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Bapak-bapak, iya, baca. Insya ibu-ibu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita di Ramadan ini khatam Rasul, orang yang paling mulia, Rasul, orang yang dijamin masuk surga, Rasul yang gak dihisab. Bacaan ngomong orangnya, hisab belum jelas, masuk surga belum jelas, ya harusnya lebih banyak bacaan Rasul. Kalau tadarus, ya hatam, yang sekali tadarus Al-Quran, hatam bahkan di tahun terakhirnya Rasulullah SAW menghatamkan 2 kali. Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran setiap 1 hari sekali. Di Ramadan sehari 2 kali, siang dan malam. Beda tuh jemurang. Beda jauh atau beda saeutik?
tidak sedetik Ustaz. Mun Rasul mah ya banyak membaca kalau kita sedikit baca ya, Rasul mah sedikit-dikit baca Al-Quran, orang mah sedikit baca Al-Quran. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca Al-Mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barur. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang sempurna, bersama malaikat yang mulia. Mau disandingkan dengan malaikat makhluk yang paling mulia. Malaikat selalu taat kepada Allah. Malaikat yang tidak pernah berdosa. Orang yang pandai membaca Al-Quran disandingkan dengan malaikat yang mulia. Orang yang susah dalam membaca Al-Quran, dia mendapatkan ajron, buah pahala. Namun ayeuna bapak-bapak, ibu-ibu tarik sadar, ya Allah Ustaz, saya teh baru belajar Al-Quran, umur udah 50, susah gimana Ustaz? Baca terus. Pernah saya ngajarin baca Al-Quran, Ustaz tolong membaca Al-Quran umur 50, 60 tahun, subhanallah, satu ayat 30 menit. Ya, saking susahnya dalam membaca, tapi semangat bapaknya terus. Dia mendapatkan dua pahala dia bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, pahala kesusahan dia dalam membaca Al-Quran. Maka ada dua pilihan, hanya dua pilihan. Kita pintar baca Al-Quran, atau kita bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran walaupun kita belum bisa baca Al-Quran. Pilih satu apa dua, Bu? Pilih satu apa dua? Insya Allah semuanya satu. Ya, insya Allah semuanya orang yang mahir dalam membaca insya Allah. Jangan patah semangat. Ada umur 60 tahun karek dia belajar Al-Quran terus bisa hafal Al-Quran. Nenek-nenek di wisuda bisa kalau dia bersungguh-sungguh. Maka insya Allah semuanya menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran. Itu yang Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Yang kedua, tugas kita adalah mempelajari hukum-hukum Al-Quran. Mempelajari hukum-hukum, karena Al-Quran ini adalah pedoman kita. Maka kita ini harus mempelajari Al-Quran. Minimal, ibu-ibu, bapak-bapak, minimalnya kurang teh bisa ngerti tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah. Kira-kira bisa nggak, Bu? Sebelum kita mati, kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala 70 tahun, 80 tahun, banyak can pernah belajar ya
apa hukumnya atau ada kandungan surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Insya Allah bisa. Karena Al-Quran ini sungguh luar biasa. Kalau kita mempelajari tafsirul Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Eta teh disuruh naon? Kita tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Kok Ustaz beda Bismillah dengan Iqra bismi rabbika? Ya, Bismillah ba sin langsung nyambung. Kalau Iqra bismi rabbika ba alif lalu sin. Nah, beda Ustaz. Insyaallah. Dari situ aja ya sudah memberikan banyak pelajaran bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa perintah ini? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hari menyebut nama sebelum memulai aktivitas. Mau ke pasar baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan asin baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan jengkol baca sugan makan jengkol Bismillah rasa rendang sugan. Karena kita menyebut nama, tapi bukan sekedar menyebut nama Allah di situ. Baknya adalah baklil muraqabah, supaya Allah melihat aktivitas kita, supaya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Kalau kita Bismillah sebelum makan, maka makannya itu pakai tangan kanan. Makannya duduk. Sebelum makan ya cuci tangan dulu. Makannya makanan yang halal. Karena sudah bisa minum alkohol Bismillah, tidak diterima Allah Subhanahu, karena baknya tidak lil muraqabah. Maka ketika kita menyebut nama Allah, turunlah Ar-Rahman, turunlah Ar-Rahim, turunlah rahmat, kasih sayang makan Bismillah, nikmat makannya walaupun dengan karena Bismillah. Ada yang makan banyak tuh, sepiring dua piring, tapi tuar-tuar. Hati-hati, jangan belum baca Bismillah. Karena Allah tidak memberikan rahmatnya. Kalau sudah Bismillah, turun Ar-Rahman, turun Apa bedanya Ar-Rahman dan Rahim, Ustaz? Ar-Rahman, kenikmatan yang Allah berikan ke semua makhluknya, mau orang kafir, mau orang mukmin, semuanya diberikan rahmat kasih sayang. Ar-Rahim khusus bagi orang-orang mukmin. Maka ketika kita Bismillah dapat dua rahmat, nikmat di dunia, di akhirat dapat pahala teh bukan didapat hanya dengan sholat, hanya dengan baca Quran, makan, minum, bepergian, bisa jadi pahala di akhirat kalau kita baca Bismillah dan diniatkan untuk itu baru Bismillah. Baknya
fungsinya ada 14 Bu. Eta kerek satu huruf. Subhanallah. Ada yang jadi doktor meneliti Al-Quran cuman dari satu huruf. Itulah mukjizat kalau kita ibu-ibu bapak-bapak setiap hari belajar Al-Quran, setiap hari ya mempelajari hukum Al-Quran, maka kita tidak akan pernah tersesat. Tahu, oh ini halal, oh ini haram. Maka belajarlah itu yang berapa Bu? Yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir Bu, udah pada ngantuk kan? Bukan udah pada ngantuk juga, penceramahnya udah serak juga nih. Yang ketiga ya adalah menghafal Ustaz, memang harus kita menghafal Al-Quran, harus katakan pada diri ini kita harus menghafal walaupun satu ayat kita hafal, walaupun satu surat kita hafal. Ya, karena Al-Quran ini yang menjaga kita, karena Al-Quran ini yang memasukkan kita ke Iqra warattil, baca dan tartilkanlah, karena kedudukanmu di akhirat tergantung ayat mana yang kamu baca. Kira-kira penghafal Al-Quran lebih banyak membaca Al-Qurannya atau sedikit? Banyak. Setiap hari dibaca. Jangan hafal dibaca. Ya, belum hafal dibaca lagi, belum hafal dibaca lagi. Ada santri saya subhanallah, satu halaman maju belum lulus mundur lagi, maju lagi belum lulus mundur lagi. Nah duduk, maju lagi belum lulus lagi. Ya, nah sholat, habis sholat baru start diterima. Sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran, ya akhirnya dia jadi hafiz Al-Quran, dia bisa memuliakan orang tuanya. Subhanallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada anak seorang santri murid saya dulu masuk pesantren terpaksa, kata orang tuanya. Saya terpaksa memasukkan anak saya ke pesantren. Kenapa? Anaknya ngebet banget pengen pesantren, padahal saya nggak mau. Ya, awalnya terpaksa, tapi subhanallah anaknya sungguh-sungguh belajar Al-Quran, sungguh-sungguh hafal Al-Quran, sampai ibu bapak kita bikin program ya 2 bulan hafal Al-Quran 30 juz Al-Quran. Dia ikutan. Sehari subhanallah berapa jam hafal Al-Quran sampai suaranya habis. Suaranya habis. Saya bilang, gak apa-apa Bik, antum setor di telinga Ustaz. Setor sampai suaranya habis. Atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, dia selesai menghafal. Di wisuda kelas 3 SMP, di wisuda dia dipanggillah orang tuanya, dipakaikanlah mahkota kemuliaan untuk anak, dari anaknya untuk orang tuanya. Nangis orang tua, minta maaf, maafin saya ya, dulu saya terpaksa dengan saya. Ternyata subhanallah masih kebahagiaan ke saya. Bukan itu aja, dan itu aja Pak. Setelah itu subhanallah, ya ternyata dia diumrohkan. Umrohkan bersama siapa? Bersama orang tuanya. Karena dia hafal Coba ibu-ibu bapak-bapak,
kalau kita ini tidak hafal Al-Quran, minimal anak kita. Kalau anak kita nggak hafal Quran, minimal anak cucu kita. Kalau anak cucu kita belum bisa, minimal kita berinfak untuk para penghafal Al. Mudah-mudahan jadi wasilahnya kita menjadi penghafal Al. Maka ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT, jadilah penghafal Al-Quran. Karena apa? Karena penghafal Al-Quran, kata Rasulullah SAW, adalah keluarga Allah yang spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 hal yang perlu kita lakukan dalam Al-Quran. Yang pertama, membaca. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan punya anak 7 orang, 10 orang, silahkan dari 1 sampai 9 sekolahin kemana. 1 orang aja suruh ke pesantren, suruh hafal Al-Quran, suruh belajar Al-Quran. Nanti ketika ibu bapak sedang sakit, sakaratul maut, sudah mati, siapa anak yang bisa berjasa ketika di waktu itu? Hanya anak yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita dikaruniai anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita dikaruniai anak-anak yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan jalan cabang ini semuanya diberkahi Al-Quran. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi Al-Quran. Mudah-mudahan rumah kita diberkahi Al-Quran. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir doa dulu. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh